Tuhan adalah Bapakku. Ku berdoa surga terbuka, mujizatnya nyata, kuasanya tak pernah berubah, kasihnya selalu sempurna. Tuhan adalah Bapakku. Ku berseru, Tuhan dengarku. Dialah penolongku, Dialah penyelamatku. Ku berserah dan percaya. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Aku ditolong Tuhan, aku disembuhkannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tuhan adalah Bapakku. Ku berseru, Tuhan dengarku. Dialah penolongku, Dialah penyelamatku. Ku berserah dan percaya. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Aku ditolong Tuhan, aku disembuhkannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Saat aku berdoa dalam nama Yesus, kuasanya bekerja dalam nama Yesus. Aku disembuhkan, aku diberkati, aku terima mujizat dalam nama Yesus. Hanya Yesus yang selalu bersamaku di setiap waktu. Kasih dan setiamu menyertai setiap langkahku. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, ku ada hari ini. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Ku bersyukur selamanya Kau setia. Hanya Yesus yang selalu bersamaku di setiap waktu. Kasih dan setiamu menyertai setiap langkahku. Semua
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu untuk belajar kebenaran. Mari kita mendengarkan suara Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa lebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau di sore hari ini kami boleh mendengar pesan dari Tuhan. Pakailah mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Terima kasih Bapa, agar seluruh hidup kami berkenan bagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah terbiasa mendengar misi tahunan, visi tahunan. Biasanya kalau udah mau akhir tahun, maka seseorang membuat atau suatu institusi membuat visi misi untuk tahun depan. Lebih tepatnya misi tahun depan. Dan biasanya misi ini berupa rencana-rencana. Misalnya, hal itu disemboyankan sebagai program tahunan. Misalnya begini. Tahun depan para pengkhotbah bicara, tahun ini adalah tahun berkat, saudara. Ya. Lalu tahun depannya lagi, tahun ini adalah tahun pengampunan, saudara. Ini salah loh, saudara. Saya kasih tahu. Tahun berkat itu setiap saat, bukan tahun itu saja. Tahun pengampunan juga setiap saat. Gak ada yang misi tahunan itu seperti itu. Ya, ini kesalahan-kesalahan ini sudah biasa. Itu sebenarnya teknik-teknik marketing. Saudara, lagi ada promosi nih produk ini, begitu. Ini salah. Akibatnya seseorang hanya fokus pada satu aspek di tahun itu. Wah, tahun ini lagi tahun puasa, jadi kita puasa terus. Jadi meleset. Makanya kita tidak boleh punya misi-misi yang temporer begitu. Misi seumur hidup kita itu harus gambar besar dari kebenaran. Bukan secuil-secuil. Saudara, tahun ini adalah tahun pemulihan keluarga. Lah memangnya tahun depan tidak dipulihkan keluarga? Tahun lalu nggak ada pemulihan. Tahun ini tahun kesembuhan. Memangnya kesembuhan cuma tahun ini? Jangan buat pakai pikiran diri sendiri. Udah pakai pikiran sendiri nggak sesuai Alkitab lagi. Sesungguhnya mujizat itu setiap saat, bukan tahun ini saja. Kalau marketing ya, tahun ini ada produk A, saudara beli. Tahun depan ada produk B. Nggak ada begitu. Firman Tuhan itu tidak ada spesialis. Karena kebenaran itu utuh. Nggak ada kalau seseorang bicara, saya spesialis akhir zaman. Nggak ada itu. Udah spesialis salah lagi. Ini bagaimana ya? Kita harus memandang hidup ini suatu kesatuan. Dari kita lahir sampai kita mati. Apa misi hidup ini? Itu yang benar. Misi seumur hidup. Kita bicara kekekalan, keselamatan, kecuali kalau bicara soal perusahaan. Atau rencana-rencana jangka pendek. Ya boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau soal rohani, misi itu harus misi seumur hidup. Seumur hidupku, bagaimana kita harus hidup? Bagaimana aku harus menjalankan hidup ini? Misinya apa? Itu misi seumur hidup, bukan misi tahunan. Kalau misi tahunan itu bolehlah soal jangka pendek. Tahun depan aku mau bangun gedung. Oke, itu bukan soal kekekalan. Jangan kekekalan dibuat tahunan. Ya. Dunia ini tanpa harapan, saudara. Kalau tanpa Tuhan. Misi itu seumur hidup selamanya. Jangan dibuat musiman. Semua orang bermasalah di masa lalu, kita tahu hal itu. Iya kan?
Jadi janganlah kita tidak tepat mengerti kehendak Tuhan. Karena hidup cuma satu kali, itu pun tidak panjang. Tapi satu kebenarannya adalah Tuhan mengasihi kita, saudara. Kalau itu bukan tahun ini saja. Jangan ada di antara kita yang bicara, tahun ini Tuhan mengasihi kita. Salah. Tuhan mengasihi kita itu sejak penciptaan sampai nanti. Selamanya. Gak ada yang musiman, ya. Tuhan sangat mengasihi kita. Di dalam Yesaya 1 ayat 18. Di situ dikatakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Apapun dosamu bisa diampuni oleh Tuhan. Ayo, berubahlah. Apapun dosamu bisa diampuni oleh Tuhan asal engkau bertobat, berhenti berbuat dosa. Ya. Misi hidup kita itu harus hidup kudus. Berkenan bagi Tuhan dalam segala aspek. Soal kesembuhan, soal mujizat, soal berkat jasmani dan sebagainya, itu bisa saja setiap saat terjadi. Tapi yang lebih penting bagaimana kita harus hidup berkenan. Itu yang harus kita tekankan. Saudara, misi kita tahun ini sama dengan tahun lalu, tahun depan dan selamanya. Yaitu harus hidup kudus, tak bercacat, tak bercela dalam segala hal. Mestinya begitu misi seumur hidup kita. Ya itu tadi, kalau misi tahunan ya soal bangun gedung lah, ini lah, yang bukan rohani. Soal fisik boleh lah. Kalau bicara rohani nggak ada. Tahun ini tahun mujizat, seperti surga promosi saja. Tahun ini mujizatnya lebih banyak seolah-olah. Nggak ada begituan. Tuhan itu tidak berubah dari waktu ke waktu. Tuhan juga tidak buka praktek jam sekian. Setiap saat Tuhan menyertai kita. Ini mindset harus dibongkar. Selama ini sudah salah. Makanya jam-jam tertentu dia takut. Jam-jam tertentu baru berdoa. Kalau enggak berdoa. Salah. Doa itu setiap saat. Jangan pernah kita lupa kita berhubungan dengan Tuhan. Sebab Roh Kudus yang ada dalam diri kita ini mengalir dari surga. Selalu nyambung ke surga. Jangan pernah berbuat dosa. Ada Roh Kudus dalam diri kita yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Hidup ini pilihan. Hidup ini pilihan, saudara. Jadi misi kita seumur hidup itu harus pilihan yang benar. Ya, ingat ya, jangan punya misi musiman gitu kalau soal kekekalan. Kalau misi perusahaan boleh. Tahun depan aku rencana mau renovasi rumah, boleh. Nggak masalah itu. Tapi kalau tahun depan misi pertobatan, salah. Pertobatan mulai sekarang. Tahun depan tahun penuh mujizat, salah. Mujizat terjadi setiap saat. Jangan Tuhan diatur. Amin ya. Saudara kalau tersinggung, saudara nggak benar berarti orangnya. Ini nggak ada untungnya saya bicara begini, malah dimusuhi ya. Tapi inilah yang benar. Kalau soal kebenaran nggak usah misi tahunan. Tahun ini saudara, tahun bahasa roh, nggak ada itu. Bahasa roh itu setiap saat kalau manusia diberi sepanjang umur hidupnya sampai mati bisa bahasa roh. Bukan tahun ini saja kayak promosi aja. Jangan dibiasakan itu pakai kata-kata tahun ini. Gak ada itu. Salah pasti. Boleh sih, ya itu tadi. Tahun ini saudara, kita mau pindah ke lokasi sana. Nah itu boleh. Ya. Tapi jangan yang rohani atau kebenaran direduksi menjadi bonsai. Tahun ini doang gitu seakan-akan. Orang sudah biasa berpikir secara marketing begitu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Semua yang ada di dunia ini kan fana, saudara. Jadi misi kita seumur hidup itu harus dalam rangka memandang kekekalan. Kalau cuma yang fana kita pandang, buat apa? Visi misi untuk mencapai yang fana itu buat apa? Sementara itu, Alkitab berkata,
Apa gunanya kau memperoleh seluruh isi dunia ini kalau jiwamu binasa? Gak ada gunanya kan, saudara? Loh, kita berpikir logis saja deh. Apa gunanya kita punya visi, misi, dan sebagainya tentang yang fana kalau jiwanya binasa? Jadi misi seumur hidup adalah hidup kekal. Nah, barulah diterjemahkan ke dalam kegiatan yang real. Bagaimana aku mau hidup kekal? Bagaimana aku mau menyenangkan hati Tuhan? Bagaimana hidupku ini supaya tidak jadi sandungan? Bagaimana aku kerja keras supaya dapat uang banyak, supaya bisa memberkati sesama? Nah, semua diarahkan ke kekekalan. Amin ya semua ya. Jadi mulai sekarang pikirkan, saudara, misi aku dalam hidup ini cuma satu, berkenan bagi Tuhan. Nah, berkenan itu barulah kita jabarkan. Apa sih berkenan itu dalam setiap aspek kehidupan kita? Tapi bukan dibagi per tahun. Misalnya berkenan tuh gini, melayani Tuhan, terus hidup kudus, terus menolong sesama. Tahun ini adalah tahun menolong sesama. Tahun ini adalah hidup kudus. Salah. Semua itu setiap saat. Ya. Nah, kalau sudah begitu maka kita bisa melayani Tuhan setiap saat. Dalam setiap aspek kehidupan. Dimanapun, kapanpun, dalam segala perkara. Kan begitu. Tuhan menciptakan kita untuk apa? Supaya musiman? Tidak. Supaya setiap saat kita menjadi kemuliaan untuk kemuliaan Tuhan. Kan begitu harusnya. Amin ya semua ya. Kita tadi sudah mendengar lagu yang baik sekali. Tuhan, kau ciptakan aku untuk kemuliaan-Mu. Kan begitu ya. Kalau kita ingat terus seperti itu, maka kita ada dimanapun, dalam situasi apapun, dalam suka maupun duka, kita akan tetap ingat bahwa semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Bahwa misi kita seumur hidup kita untuk mengejar, memuliakan Tuhan. Begitu harusnya. Makanya renungan kita malam ini kita beri tema misi seumur hidup. Bukan misi tahun ini, bukan. Misi seumur hidup. Ya, amin ya. Saudara, Kau ciptakan aku untuk kemuliaan-Mu, menjadi kesukaan Bapa. Tiada lagi yang ku ingini, hanya pulang ke rumah Bapa. Persiapkan aku di sisa hariku, berkenan di hadapan-Mu. Saudara, kalau kita ingat selalu bahwa kita diciptakan Tuhan itu bukan sembarangan. Kita pemazmur bahkan berkata begini, siapakah manusia sehingga engkau perhatikan, engkau ciptakan manusia hampir sama seperti Elohim. Betapa luar biasanya. Sayang manusia seperti hilang ingatan hari ini, sehingga hidup tidak memiliki misi yang benar. Hidupnya malah meleset soal hal-hal duniawi, soal hal-hal yang fana. Padahal Tuhan menciptakan kita untuk kemuliaannya yang tak terbatas. Padahal hidup kita bisa menjadi manusia-manusia Allah yang bisa dipakai oleh Tuhan memberkati seluruh dunia. Padahal kapasitas kita tak terbatas, saudara. Yang membatasi adalah diri kita sendiri selama ini. Oleh sebab itu, mari kita rumuskan misi seumur hidup kita itu apa. Secara garis besarnya jelas, misinya adalah untuk kemuliaan Tuhan.
seluruh hidupku untuk-Mu Tuhan. Itu misinya tuh. Nah, diterjemahkan ke dalam setiap aspek hidup kita. Berarti aku harus mengasihi pasangan hidupku. Harus membawanya ke hadapan Tuhan. Supaya sama-sama berkenan. Berarti aku harus mendidik anak-anakku di dalam kebenaran. Supaya mereka pun mengerti siapa Tuhan. Dan hidup seturut kehendak Tuhan. Supaya keluargaku menjadi keluarga Allah yang berkenan. Yang menjadi teladan bagi sesama. Yang menjadi terang. Menjadi garam bagi sekeliling kita. Yang mempengaruhi dunia yang gelap ini. Menerangi dunia yang gelap ini. Diterjemahkan, saudara. Yang nanti kalau sekolah menjadi teladan, bukan nilainya, teladan karakternya. Yang kalau bekerja jujur, kerja keras, sehingga orang bisa melihat ada Tuhan dalam dirinya. Yang dimanapun ia ada, ia hidupnya helpful, suka menolong. Di kantor, di rumah, dimanapun. Yang dari mulutnya keluar berkat-berkat, penghiburan, kebenaran. Yang dari tangannya mengalir berkat-berkat, berkat jasmani, berkat rohani. Yang dalam hidupnya ia menjadi roti yang terpecah, anggur yang tercurah. Yang kemanapun ia pergi, ia menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Di mana ia hidup tulus dalam segala hal. Yang kalau ia kaya, ia akan gunakan mamonnya untuk bersahabat dengan Tuhan. Ia gunakan mamonnya untuk mendidik anaknya sebaik mungkin. Untuk memberkati pasangan hidup orang tua, saudara-saudaranya, teman-teman sepelayanan, gereja, dan bahkan orang yang tidak ia kenal. Sehingga orang boleh melihat ada roh Allah dalam diri kita. Ya, itulah sebabnya kita semua sebenarnya misi hidup kita itu sudah jelas. Dirumuskan boleh, tapi misinya seumur hidup, bukan misi tahun ini saja. Kita harus benar, hidup kudus, tak bercacat, tak bercelah, setiap saat seumur hidup kita. Tidak boleh membuat visi misi musiman, ya, tidak boleh, tidak tepat. Tuhan Yesus memberi teladan untuk kita semua. Bahwa makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan menyelesaikan pekerjaannya. Coba, saudara. Itu misinya Tuhan Yesus turun ke bumi. Setelah itu Tuhan berkata begini, sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Kita diutus Tuhan Yesus. Jangan lupa itu. Jadi misi kita adalah sama. Makananku adalah melakukan kehendak Tuhan Yesus. Dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu misi seumur hidup. Nah, seperti sudah saya katakan tadi, barulah diterjemahkan ke dalam langkah-langkah nyata, konkret. Jadi bagaimana aku harus hidup sehari-hari. Baik di rumah, di kantor, di gereja, dimanapun. Kan begitu ya harusnya ya. Saudara, sebenarnya kita itu diutus Tuhan. Kita itu utusan dari surga sebenarnya. Meskipun kita lahir di bumi, tapi sebenarnya kita utusan surgawi. Saya ingatkan bahwa kita diutus Tuhan langsung loh. Coba kita baca ya, Yohanes 20 ayat 21. Yohanes pasal 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ya, saudara. Jadi ingat selalu, kita sebenarnya sedang diutus oleh Tuhan Yesus. Diutus untuk menjadi apa? Menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi. Apa itu menjadi saksi? Supaya melalui hidup kita,
Banyak orang bisa melihat anak Allah itu begini loh. Begitu. Nah, jadi jangan kita hidup sembarangan seperti orang yang tidak berhikmat. Kita sedang diutus Tuhan Yesus. Kita sedang pakai seragam murid Tuhan Yesus. Jangan jadi sandungan, saudara. Ya, kalau Tuhan Yesus adalah agen surga yang diutus oleh Bapa, maka kita adalah agen surga juga yang diutus oleh Tuhan Yesus. Kalau kita perhatikan dunia sekeliling kita ya, ada banyak manusia yang tidak mengenal Tuhan loh sebenarnya. Itu merupakan tantangan bagi kita. Itu adalah misi kita. Membuat orang mengenal Tuhan dan selamat juga. Kadang-kadang gak usah terlalu jauh, saudara. Saudara kita sendiri. Papa mertua, mama mertua, atau saudara dari pihak pasangan hidup yang belum mengenal Tuhan. Bagaimana ya caranya ya? Supaya mereka pun selamat. Ya kita harus berkorban, saudara. Kita harus menjadi berkat yang nyata bagi mereka. Perbuatan yang nyata. Bentuk kasih yang nyata. Bukan khotbah. Perbuatannya harus nyata juga. Sebab perbuatan yang nyata mewakili 1000 khotbah. Banyak orang banyak khotbah, perbuatannya nggak ada. Nggak berdampak hidupnya. Tapi kalau perbuatannya nyata, maka khotbahnya juga berdampak. Amin ya. Kalau saudara bukan seorang pengkhotbah, nggak masalah. Berkhotbahlah lewat perbuatanmu. Nanti banyak orang akan bertobat. Percayalah saudara. Saya sudah melihat banyak orang bertobat karena perbuatan seseorang. Dia heran, kok di zaman begini ada manusia seperti itu? Rasanya seperti mimpi. Kok ada ya manusia seperti ini? Itulah mujizat yang lebih hebat daripada mujizat cuma sekedar kesembuhan. Kesembuhan jasmani. Suatu mujizat yang tak terhingga yang bernilai kekal. Kalau bisa membawa orang itu kepada kekekalan. Kalau perbuatan kita yang mengakibatkan orang itu bertobat, itu mujizat, saudara. Sebab manusia itu tidak bisa diubah oleh mujizat. Bangsa Israel mengalami apa? Kurang apa mujizatnya? Mereka melihat loh laut itu terbelah. Mereka melihat aliran sungai Yordan putus. Mereka melihat ada makanan dari surga, turun dari surga. Mereka melihat tiang api di malam hari. Tiang awan di siang hari. Mereka melihat penyertaan Tuhan nyata secara fisik. Bisa dilihat. Tapi hal itu tidak membawa mereka kepada kekekalan loh. Semua mereka binasa. Hampir semua. Contohnya yang keluar dari Mesir. Yang perjalanannya terus hanyalah Kaleb dan Yosua. Yang lain mati semua. Apa artinya? Artinya mujizat itu tidak menyelamatkan, hanya menyembuhkan, hanya membuat orang heran. Karena mujizat diobral di perjanjian lama. Tapi orang Israel tidak bertobat. Sama seperti hari ini. Mujizat diobral gitu ya. Memangnya manusia bertobat gara-gara lihat mujizat? Enggak. Enggak. Tapi manusia akan berubah ketika melihat perbuatan iman yang nyata. Yang begini belum pernah aku lihat. Nah, dia itu baru benar. Begitu. Saudara bisa berbuat mujizat seperti itu? Buat orang lain heran, ini baru benar. Nah, ini baru dari Tuhan. Kalau enggak, percuma khotbah kita. Khotbah beribu-ribu kali, percuma. Tidak terasa kita sudah khotbah ribuan loh, saudara. Nggak berasa itu, dihitung-hitung, sudah 1000 lebih ternyata. Waduh, tapi 1000 khotbah itu percuma, saudara. Kalau hidup kita jadi sandungan. Kalau kita hidupnya tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Makanya misi hidup, seluruh hidup kita ini apa sebenarnya? Seseorang yang misinya tidak jelas, hidupnya tidak jelas.
Seseorang yang misinya salah, hidupnya salah mengikuti misi itu. Mari kita renungkan baik-baik. Misi seluruh hidup kita apa? Kalau secara global sudah jelas, menjadi anak-anak Allah yang berkenan bagi Bapa di surga. Tapi kita terjemahkan ke dalam perbuatan sehari-hari apa? Nah, itu PR kita masing-masing. Sebab setiap kita berbeda, yang diberi banyak dituntut banyak. Ingat baik-baik itu. Yang diberi banyak dituntut banyak. Seorang guru dituntut untuk mengajar muridnya dengan benar, dengan spirit yang benar. Seorang pengkhotbah dituntut berkhotbah dengan benar, sesuai kehendak Tuhan. Tidak ada interest lain dalam dirinya. Seorang pelayan Tuhan dituntut untuk melayani Tuhan dengan tulus dan benar dalam seluruh hidupnya. Seorang pemusik dituntut main musik yang benar, dengan tulus, dengan hati, bukan dengan sembarangan. Setiap kita dituntut, saudara. Yang diberi banyak dituntut banyak. Ya, nah, saya sebenarnya pada kesempatan ini sedang mengajak kita semua untuk membuat misi seumur hidup. Jangan tertarik dengan misi tahunan. Gak ada gunanya itu. Misi itu seumur hidup. Nah, saudara tulis di kertas. Misi seumur hidupku. Menjadi anak-anak Allah yang berkenan. Menjadi hamba yang baik. Hamba Tuhan yang baik. Itu pasti. Nah, barulah di bawah dijabarkan ke dalam langkah-langkah yang konkret, yang nyata, saudara. Amin ya. Saya percaya kebenaran ini membuka wawasan kita lagi. Kalau saudara mendengarkan kebenaran semacam ini, setiap kali mendengar dibuka lagi, dibuka lagi. Kan nggak dibuka sekali lalu terbuka sempurna, tidak. Dibuka pelan-pelan. Nanti lama-lama seperti puzzle, sedikit demi sedikit tersusun gambarnya. Nanti akhirnya mendapatkan suatu gambar yang utuh tentang kebenaran. Sehingga kita bisa hidup seturut kebenaran itu. Ya, ingat loh saudara, hidup cuma sekali. Tuhan ciptakan kita untuk kemuliaannya, bukan untuk kemuliaan kita. Saudara perhatikan, selama ini kita hidup untuk siapa? Kalau kita hidup untuk diri sendiri, berarti misi hidup kita masih salah. Sebab kita diciptakan untuk Dia, untuk kemuliaannya. Amin ya saudara ya. Kau ciptakan aku untuk kemuliaan-Mu, menjadi kesukaan Bapa. Tiada lagi yang ku ingini, hanya pulang ke rumah Bapa. Persiapkan aku di sisa hariku, berkenan di hadapan-Mu. Saudara, kita memiliki misi seumur hidup yang benar. Tulis, saudara. Dan lakukan. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian, seperti sudah sering saya katakan, jangan kita pasif. Belajar yang benar. Haus dan lapar akan kebenaran. Lakukan. Bagikan link kebenaran seperti ini untuk memberkati banyak orang. Jangan di dunia ini yang viral justru yang gak penting-penting. Saya perhatikan yang viral-viral itu yang gak penting-penting gitu. Buat kebenaran itu viral sampai ke ujung bumi. Itulah kehendak Tuhan. Ya, mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih kalau kami diingatkan bahwa kami harus memiliki misi seumur hidup yang benar. Sebab segala sesuatu hanya untuk-Mu. Untuk Tuhan Yesus, untuk Bapa di surga. Terima kasih untuk pimpinan melalui Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami, yang menghibur kami, memberi kekuatan kami, memberi berbagai karunia kepada kami. Terima kasih Tuhan.
Kami mau sudahi pertemuan ini. Kami mau angkat tangan kami. Mohon berkati setiap kami. Kami sambut segala berkat. Berkat jasmani, berkat rohani. Sehat, umur panjang, hikmat marifat. Turun atas kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kita semua percaya saudara, Tuhan kita adalah bukan Tuhan yang berubah, amin saudara. Tuhan kita adalah Alfa dan Omega, mujizat Tuhan nyata, amin saudara. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Dulu sekarang selamanya. Sama-sama kita mau serukan saudara, katakan bersama. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi, nyatakanlah lagi. Lakukanlah lagi, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Kita mau katakan sekali lagi dengan iman. Say, hidupku penuh mujizat. Sekarang, terimalah kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita, sekarang, seterusnya, dan selamanya.
Amin.